Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 6 akan membuat sebuah podcast untuk memenuhi mata kuliah Jaringan Global Timur Tengah. Jadi di sini kami mendapat topik yaitu Perang Teluk 1 dan Perang Teluk 2 ya. Nama saya Hendri Batiar dengan NIM belakang 023. Di sini saya akan menjadi moderator untuk acara kali ini. Jadi di sini kami memiliki dua narasumber, yaitu untuk narasumber pertama Kak Revalina dan untuk narasumber kedua yaitu Kak Devi. Dan tentunya untuk menemani jalannya podcast kali ini kita akan ditemani oleh Kak Rita ya. Jadi langsung saja kita memasuki untuk acara pertama yaitu Perang Teluk 1 ya. Oke, terima kasih kepada moderator kami yaitu Hendri Batiar. Di sini saya ditemani dengan narasumber satu yaitu Kak Revalina. Kak Revalina, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik dong. Alhamdulillah nih. Udah siap Kak dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan aku lontarkan nih? Aku pasti siap. Siap ya? Coba. Langsung aja ya. Apa alasan utama Irak di bawah Saddam Hussein menginvasi Kuwait pada tahun 1990? Oke, alasannya Irak menginvasi Kuwait pada tahun 1990 karena beberapa alasan utama, termasuk tuduhan bahwa Kuwait mencurigai kuota produksi minyak OPEC yang menyebabkan harga minyak turun dan merugikan ekonomi Irak. Selain itu, Saddam Hussein mengklaim bahwa Kuwait secara histori adalah bagian dari wilayah Irak dan seharusnya tidak menjadi negara yang terpisah. Terus selanjutnya nih Kak, bagaimana situasi ekonomi Irak pasca perang Irak-Iran mempengaruhi keputusan Saddam untuk menginvasi Kuwait? Oke, setelah perang Irak-Iran, Irak mengalami kondisi ekonomi yang sangat sulit dengan hutang yang besar dan infrastruktur yang rusak. Saddam Hussein berharap bahwa dengan menguasai Kuwait, Irak akan memperoleh sumber daya tambahan untuk membayar hutang dan membangun kembali negaranya. Perang Teluk 1 ini pasti mempunyai reaksi internasional ya kan Kak? Ya betul. Mengapa invasi Irak ke Kuwait mengejutkan komunitas internasional? Karena invasi Irak mengejutkan komunitas internasional karena menunjukkan potensi ancaman dari Irak terhadap stabilitas kawasan dan ekonomi global. Banyak negara khawatir bahwa penguasa Irak atas Kuwait yang kaya minyak dapat meningkatkan kontrolnya atas harga minyak dunia. Oke, gitu ya. Selanjutnya nih, pasti PBB ikut serta nggak sih Kak? Iya, itu. Nah, peran Dewan Keamanan PBB dalam merespon invasi Irak ke Kuwait itu apa? Oke, peran Dewan Keamanan PBB dengan cepat mengutuk invasi tersebut dan mengeluarkan beberapa resolusi termasuk sanksi ekonomi yang ketat terhadap Irak. PBB berharap sanksi ini akan memaksa Irak untuk mundur dari Kuwait. Kak, aku nih dengar-dengar ada operasi yang paling terkenal nih, Iya. yaitu operasi Badai Gurun. Terus apa sih operasi Badai Gurun itu dan kapan operasi ini dimulai? Oke, operasi Badai Gurun adalah operasi militer koalisi yang dipimpin Amerika Serikat untuk membebaskan Kuwait dari penduduk Irak. Operasi ini dimulai pada tanggal 17 Januari 1991 dengan serangan udara besar-besaran terhadap infrastruktur militer Irak. Wah, gitu ya. Tadi kakak kan menyinggung tentang koalisi nih. Koalisi ini kan pasti dari beberapa negara. Nah, negara apa saja sih yang bergabung dalam koalisi internasional dalam Perang Teluk 1 nih? Oke, koalisi internasional terdiri dari 34 negara nih Kak. Banyak juga ya. Iya, banyak. Termasuk Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Arab Saudi, Mesir, dan banyak negara lainnya yang mendukung tujuan untuk mengusir Irak dari Kuwait dan memulihkan kedaulatan Kuwait. Kak, tadi kan udah membahas tentang perang dan perebutan kekuasaan nih antara Irak dan Iran. Terus bagaimana akhir dari Perang Teluk 1 dan apakah
Irak berhasil mempertahankan kekuasaan atas Kuwait nih? Oke, perang berakhir pada tanggal 28 Februari tahun 1991 setelah pasukan koalisi berhasil mengusir pasukan Irak dari Kuwait. Irak terpaksa mundur dan Kuwait berhasil dibebaskan, tetapi kerusakan besar terjadi di negara tersebut. Terus nih Kak, apa ada dampak jangka panjang Perang Teluk I bagi Irak dan kawasan Timur Tengah nggak? Ada dong. Waduh, spill dong, spill. Perang Teluk I menyebabkan ketegangan berkepanjangan di Timur Tengah dan meningkatkan tekanan internasional terhadap Irak. Sanksi dan larangan terbang diberlakukan untuk melindungi minoritas Kurdi dan Syiah dari tindakan represif rezim Saddam. Oke Kak, terima kasih nih udah hadir di podcast Apel-Apel ini. Oh ya, sama-sama dong. Nah, terima kasih juga udah menjelaskan tentang Perang Teluk I selama peperangannya, perebutan kekuasaannya, operasi guru-gurunya, ya kan? Ya. Oke Kak, terima kasih ya. Kita lanjut ke materi kedua, yaitu Perang Teluk II, ditemani dengan narasumber kedua nih, yaitu Kak Devi. Kak Devi, gimana kabarnya? Baik Kak. Oke, sudah siap gak dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin agak berat ya dari Perang Teluk I? Bukan mungkin sih. Emang berat. Oke, langsung aja nih Kak. Nah, Irak dan Amerika kan bersitenggang nih di Perang Teluk I. Tapi kenapa hubungan antara Irak dan Amerika Serikat tetap tegang setelah Perang Teluk I? Kan harusnya perangnya sudah selesai kan? Hubungan antara Amerika Serikat dan Irak tetap tegang setelah Perang Teluk I itu karena Amerika Serikat khawatir Saddam Hussein masih mengembangkan senjata pemusnah massal. Selain itu, Amerika Serikat ini khawatir Irak mendukung kelompok teroris nih Kak. Waduh. Terutama setelah serangan 11 September 2001. Aduh, serem juga ya. Ya, emang. Oke Kak, terus kenapa Amerika Serikat di bawah Presiden George W. Bush tetap melancarkan invasi ke Irak pada tahun 2003? Apa alasannya sama? Nah, iya Kak, alasannya itu sama. Karena Amerika Serikat ini percaya Irak memiliki senjata pemusnah massal yang dapat mengancam keamanan regional dan global. Amerika Serikat juga menganggap Saddam sebagai diktator yang berbahaya yang harus digulingkan demi stabilitas kawasan Kak. Oke, terus nih Kak, kapan invasi Irak dimulai dan berapa lama waktu yang dibutuhkan Amerika Serikat untuk menguasai Baghdad? Kalau invasinya sendiri itu dimulai pada 20 Maret 2003 Kak. Dengan pasukan koalisi yang dipimpin Amerika Serikat berhasil menguasai Baghdad pada bulan April Kak. Invasi berlangsung cepat nih dengan perlawanan minimal dari militer Irak. Selanjutnya nih Kak, mengapa kondisi di Irak memburuk setelah invasi, terutama terkait dengan sektarian? Nah, setelah jatuhnya Saddam, ketegangan sektarian antara kelompok Sunni dan Syiah meningkat tajam Kak, yang menyebabkan konflik sipil dan pemberontakan meluas di Irak. Terus kan ini tentang misi stabilitas dan keamanan. Apa langkah-langkah yang dilakukan Amerika Serikat untuk menstabilkan Irak setelah invasi? Nah, Amerika Serikat ini mencoba menstabilkan Irak dengan membangun infrastruktur, melatih angkatan bersenjata Irak, dan menjalankan program kontra terorisme. Namun, upaya ini sering terhambat oleh konflik sektarian dan masalah internal Irak. Oke, terus kan kakak tadi bilang ada terhambat. Ya, apa saja sih faktor yang menghambat keberhasilan program pembangunan dan keamanan yang dilakukan Amerika Serikat di Irak? Nah, program pembangunan dan keamanan Amerika Serikat ini terhambat oleh korupsi dalam pemerintahan Irak itu sendiri nih Kak. Ketidakstabilan politik dan serangan dari kelompok-kelompok militan yang menentang kehadiran pasukan asing. Sayang banget ya. Bener banget ya, sayang banget. Nah, tadi kan kakak menyinggung tentang terorisme nih. Itu kan termasuk kelompok ekstremis. Iya benar. Terus gimana sih kehadiran kelompok ekstremis di Irak mempengaruhi situasi keamanannya? Nah,
Kehadiran kelompok ekstremis di Irak secara signifikan memperburuk situasi keamanan selama dan setelah Perang Teluk II. Konflik ini diawali oleh invasi Amerika Serikat dan sekutunya ke Irak pada tahun 2003, bertujuan untuk menggulingkan rezim Saddam Hussein. Namun, invasi tersebut menciptakan kekosongan kekuasaan yang memicu ketidakstabilan nih Kak, yang kemudian dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok ekstremis. Kasian juga ya. Ya, gimana lagi Kak? Nah, sekarang kita sudah masuk ke topik terakhir nih Kak, yaitu hasil dan dampak jangka panjang. Yeay. Yang pertama nih, kapan sih Amerika Serikat menarik pasukan terakhirnya dari Irak dan apa dampak penarikan ini terhadap kondisi negara tersebut? Nah, pasukan Amerika Serikat sepenuhnya ditarik dari Irak pada tahun 2011 nih Kak. Tetapi Irak tetap menghadapi ketidakstabilan yang serius yang diperburuk oleh konflik sektarian yang belum terselesaikan. Oke, terus gimana sih Perang Teluk II mempengaruhi ketidakstabilan politik di Irak pasca perang? Nah, penarikan Amerika Serikat ini diikuti dengan kebangkitan kelompok-kelompok ekstremis termasuk ISIS yang mengambil keuntungan dari kekosongan kekuasaan dan ketidakstabilan politik, Kak. Oke, tadi kan ada kata-kata ISIS nih. Terus gimana akhir dari Perang Teluk II mempengaruhi kemunculan kelompok-kelompok militan seperti ISIS di Irak? Nah, kalau itu sendiri, konflik di Irak dan jatuhnya Saddam menciptakan situasi yang memungkinkan kelompok seperti ISIS tumbuh menjadi ancaman global dengan memanfaatkan ketidakstabilan pasca perang, Kak. Ketidakstabilan politik dan kekosongan kekuasaan. Setelah invasi Amerika Serikat dan jatuhnya Saddam Hussein, Irak mengalami kekosongan kekuasaan dan ketidakstabilan politik yang berkepanjangan. Pemerintah baru yang dibentuk di bawah pengaruh Amerika Serikat tidak memiliki kendali penuh dan seringkali lemah, yang menciptakan ruang bagi kelompok-kelompok militan untuk berkembang. Aduh, serem juga ya. Iya, emang. Oke, kakak tadi kan menyinggung tentang ISIS nih. Terus nih kak, gimana Perang Teluk II mempengaruhi kemunculan kelompok-kelompok militan seperti ISIS di Irak? Nah, konflik di Irak dan jatuhnya Saddam menciptakan situasi yang memungkinkan kelompok seperti ISIS tumbuh menjadi ancaman global dengan memanfaatkan ketidakstabilan pasca perang. Oke. Ketidakstabilan politik dan kekosongan kekuasaan. BTW ini aku sebutkan dua aja ya, Kak? Oke, lebih juga nggak apa-apa Kak. Nggak mau. Yang pertama itu tadi ketidakstabilan politik dan kekosongan kekuasaan, Kak. Setelah invasi Amerika Serikat dan jatuhnya Saddam Hussein, Irak mengalami kekosongan kekuasaan dan ketidakstabilan politik yang berkepanjangan. Pemerintahan baru yang dibentuk di bawah pengaruh Amerika Serikat tidak memiliki kendali penuh dan seringkali lemah, yang menciptakan ruang bagi kelompok-kelompok militan untuk berkembang. Nah, yang kedua ini ketegangan sektarian, Kak. Pemerintahan pasca Saddam yang didominasi oleh kelompok Syiah menyebabkan ketegangan dengan komunitas Sunni yang merasa dipinggirkan. ISIS yang berasal dari ideologi ekstremis Sunni memanfaatkan ketidakpuasan ini untuk mendapatkan dukungan dari kelompok Sunni yang merasa dianaktirikan dan terancam oleh pemerintahan baru nih, Kak. Oke, terima kasih ya Kak atas penjelasan tentang Perang Teluk II nih. Oh iya. Terima kasih nih Kak udah mampir ke podcast abal-abal ini. Ya, sama-sama walaupun nggak dibayar ya. Iya, sabar ya. Dan terima kasih juga untuk para pemirsa yang sudah menonton podcast kali ini. Terima kasih. Bye. A few moments later. Baik, terima kasih ya untuk Kak Rita sudah menemani jalannya podcast kali ini ya. Jadi di sini saya akan membacakan kesimpulan dari Perang Teluk I dan Perang Teluk II ini ya. Jadi Perang Teluk I Perang Teluk I terjadi pada tahun 1990 sampai 1991. Nah, perang ini tuh berawal dari invasi Irak ke Kuwait yang dipicu oleh konflik ekonomi dan ambisi Saddam Hussein untuk mengendalikan sumber daya minyak Kuwait. Invasi ini memicu reaksi keras dari komunitas internasional. Nah, terutama dari Amerika Serikat dan negara-negara koalisi yang meluncurkan operasi Badai Gurun untuk memaksa Irak mundur. Perang ini berhasil membebaskan Kuwait, tetapi Irak menghadapi sanksi ekonomi berat yang berdampak buruk pada rakyatnya dan menciptakan ketegangan jangka panjang di kawasan tersebut.
Jadi untuk yang kedua, kesimpulan kedua yaitu Perang Teluk II yang terjadi pada tahun 2003 sampai 2011. Perang ini tuh terjadi karena tuduhan AS bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal atau WMD. Jadi di sini tuh Irak itu dianggap pendukung terorisme oleh Amerika Serikat. Nah, invasi Amerika Serikat menggulingkan rezim Saddam Hussein, tetapi menciptakan ketidakstabilan politik yang berkepanjangan di Irak. Keputusan untuk membubarkan militer Irak dan dominasi pemerintahan baru oleh kelompok Syiah memicu ketegangan sektarian yang memunculkan perlawanan militan, kekosongan kekuasaan, konflik sektarian, dan kondisi ekonomi yang buruk pasca perang mempercepat kemunculan kelompok ekstremis seperti ISIS di Irak. Nah, jadi secara keseluruhan kedua perang tersebut tidak hanya mengubah lanskap politik Irak, tetapi juga mempengaruhi stabilitas dan keamanan regional di Timur Tengah. Nah, Perang Teluk I meninggalkan Irak dalam kondisi ekonomi dan politik yang lemah. Sementara Perang Teluk II memperparah ketidakstabilan yang kemudian menjadi lahan subur bagi kemunculan kelompok militan yang dampaknya masih terasa hingga saat ini. Jadi itu saja kesimpulan yang bisa saya terangkan di sini untuk Perang Teluk I dan Perang Teluk II. Kita sudah berada di penghujung acara di sini. Terima kasih untuk host kita Kak Rita dan juga dua narasumber kita Kak Devi dan Kak Revalina sudah menemani jalannya cerita podcast kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya dari kelompok 6 sebagai moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.